Selamat sore semuanya, dan alhamdulillah kembali lagi kita di KBS Ngabuburit episode ke-16. Jadi alhamdulillah kita sudah 16 hari mengikuti bulan Ramadan ini, 16 hari berpuasa, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, sehingga kita bisa menjalankan sisa puasa kita untuk tahun ini sampai nanti akhir dari Ramadan dengan sehat juga. Gitu. Oke. Sebelumnya, jadi saya memperkenalkan dulu. Saya Anissa Tikasari, atau biasanya di Kesatuan Bangsa School dipanggil sebagai Miss Anis. Di sini sebagai moderator untuk KBS Ngabuburit di episode kali ini. Dan kita sudah kedatangan satu tamu istimewa. Dadah! Halo, Assalamualaikum. Salam. Beliau adalah Miss Deira Armi Pramana. Jadi di KBS beliau sebagai guru biologi. Tapi jangan khawatir, di sini kita akan ada kelas biologi kali ini. Itu buat pagi hari kalau sama siswa-siswa. Tapi kalau untuk sekarang ini, buat kita semua penonton-penonton KBS Ngabuburit di sini, kita akan melihat sisi lain dari Miss Deira. Dan itu sesuai dengan yang ada di background-nya Miss Deira sekarang. Temanya adalah TED. Jadi buat penonton KBS Ngabuburit hari ini yang belum tahu TED itu apa, jadi TED itu adalah salah satu platform yang mempublish atau menayangkan video-video yang isinya hal-hal yang bermanfaat untuk humanity, untuk kita semua. Jadi tagline-nya aja kan ideas worth spreading. Jadi di sini ada banyak sekali informasi-informasi yang edukatif dan juga yang inspiratif yang sangat bermanfaat banget buat kita tonton. Dan Miss Deira kita adalah salah satu bagian dari komunitas TED. Ini adalah komunitas global, dan Miss Deira di sini adalah sebagai language coordinator bahasa Indonesia untuk TED Translator. Bahasa Indonesia juga tentunya. Jadi halo Miss Deira, selamat datang. Ya, Miss Anis, terima kasih sudah diperkenalkan. Ya, jadi saya language coordinator masih newbie ya, Miss ya. Jadi baru tahun kemarin aja gabung dan belum berperan banyak karena sekarang translator sedang pindah platform. Jadi masih belum aktif lagi. Oke, Miss Deira, tapi walaupun masih newbie, tapi language translators itu sebenarnya bukan posisi sembarangan, teman-teman semua. Jadi di Indonesia ini kita sejauh ini ada 4 language coordinator, dan Miss Deira adalah salah satunya. Dan language coordinator ini sebenarnya seperti kalau misalnya di komunitas TED Translators itu berada di posisi puncaknya, gitu teman-teman. Dan di sini tugas dari translators, tugas dari language coordinators itu ada beberapa. Yang pertama itu memastikan kualitas terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, karena ini kan translation untuk bahasa Indonesia ya. Lalu menjaga style dari penerjemahan di bahasa Indonesia supaya tetap baik dan benar. Dan juga membimbing para translator baru. Dan yang tak kalah pentingnya adalah membangun komunitas atau interaksi antar translators bahasa Indonesia. Jadi, Miss Deira? Ya begitulah kerjaannya language coordinator. Yang jelas kita juga mengerjakan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi misal ada TEDx yang berbahasa Indonesia mau diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu juga bisa dikerjakan oleh komunitas kami. Cuman kalau saya memang lebih fokus ke yang bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oh, wow. Jadi gak hanya guru biologi aja ya, tapi keahliannya ada di bahasa Inggris juga. Gitu. Keahlian pendukung, sarana komunikasi. Jadi ya penting lah bisa. Iya, penting banget emang. Tuh, belajar bahasa Inggris itu penting ya. Oke. Jadi mungkin kita pengen tahu sih, Miss, language untuk menjadi di posisi seorang language coordinator itu kan bukan suatu hal yang mudah ya. Pasti itu ada perjalanan panjang. Jadi gimana sih, Miss, ceritanya kok bisa sampai menjadi seorang language coordinator untuk bahasa Indonesia di TED ini?
Ya, sebetulnya itu perjalanan yang cukup panjang dan saya juga nggak menyangka bisa terpilih gitu ya. Karena kita kan harus apply, jadi mendaftar, di situ ada apa, formulir yang harus kita isi, ada pertanyaan yang harus kita jawab, kita harus menyampaikan visi misi dan insight gitu. Nah, itu juga nggak semua yang mengirimkan dan mengisi formulir itu bisa dipilih sebagai language coordinator. Jadi ini termasuknya apa ya? Saya merasa ya terhormat dan merasa senang gitu ya bisa berkontribusi di sebagai nggak hanya sebagai translator tapi juga sebagai language coordinator yang bisa membantu teman-teman di Indonesia untuk berkontribusi ke TED ini ya. Jadi ini tuh berawal dari saya suka nonton video TED dan suka muterkan video TED di kelas. Iya, itu kan video TED itu kan sangat inspiratif dan apa ya, sisi edukasinya kan banyak banget ya. Jadi buat kalian-kalian semua yang suka nonton YouTube, jangan lupa juga bisa kalian cek video-video TED karena itu bisa belajar banyak banget dari situ. Ya, terutama yang TED kan ya, itu kan bisa dipakai di kelas sebagai bahan untuk diskusi gitu, untuk mengasah daya analisis dan juga critical thinking. Nah, makanya saya tertarik banget ikut itu, tapi saya tertarik banget untuk menonton video-video TED kayak gitu ya, Miss ya? Jadi kayak tapi ada kendala gitu kan, karena video-videonya dalam bahasa Inggris. Ya kan, nggak semua bisa paham dari bahasa Inggrisnya, karena itu bahasa Inggris yang memang bukan nggak semua diajarkan di buku gitu. Banyak dipakai oleh native speaker. Nah, saya ingin membantu gitu teman-teman yang memang masih belajar, masih dalam tahap belajar untuk bahasa Inggrisnya. Iya. Karena justru banyak sekali video-video misalnya tentang sains, tentang apa namanya, ya ilmu-ilmu secara umum sih ya, Miss. Dan itu banyak banget pakai bahasa Inggris dan kasihan banget buat siswa-siswa yang masih belum begitu lancar dalam bahasa Inggrisnya, makanya memang perlu banget untuk bisa ditranslate ke bahasa Indonesia kayak gitu. Iya, jadi kan sayang ya, di situ banyak ide yang menarik, banyak penjelasan tentang sains dan sosial yang menarik, tapi tidak bisa dimanfaatkan kan sayang banget ya. Jadinya saya mulai tahun 2016 itu mencari cara, ternyata mereka punya program TED Translator, saya bisa berkontribusi gitu. Kenapa nggak saya coba aja, sekalian saya juga belajar bahasa Inggrisnya gitu. Supaya, karena saya ngajar biologi dalam bahasa Inggris ya, jadi saya juga ingin meningkatkan kemampuan gitu. Dari 2016 itu join masih banyak salah gitu nerjemahinnya, masih banyak dikasih masukan oleh language coordinator saat itu, juga oleh teman-teman translators lain yang sudah lebih dulu dan lebih berpengalaman, dikasih masukan-masukan. Akhirnya saya mulai banyak nerjemahin gitu karena saya enjoy prosesnya, kayak seneng banget gitu loh bisa nerjemahin sampai selesai, apalagi sampai publish gitu ya, walaupun kadang butuh waktu yang lama, tapi kalau udah nonton video, buka subtitle bahasa Indonesia, terus muncul namanya translator daerah atau reviewer daerah ya gitu, sepertinya seneng banget gitu. Dan ya dari pengalaman itu tuh kayak bikin saya tambah semangat untuk nerjemahin, terus sampai sekarang alhamdulillah sudah nerjemahin 138 video yang kebanyakan video TED yang isinya tentang sains atau hal-hal yang terkait dengan edukasi. Wow, jadi di sini nggak hanya enjoy di proses tontonnya aja, tapi juga mau berkontribusi supaya video yang kita enjoy tonton, yang bisa kita pelajari dari kita tonton, bisa juga dinikmati oleh orang-orang lain. Seperti itu ya, Miss ya. Ya, Miss, seru banget. Wow.
Terus itu kan dari 2016 berarti sampai 2020 kemarin udah 4 tahun ya saya terjemahin 138, dan itu perlu kesabaran banget gitu untuk mengerjakan satu translation, walaupun video TED itu pendek, biasanya cuma 5 menit atau 7 menit, dibandingkan video TED lain biasanya kan minimal 15 menit ya, sampai 20 menit. Nah, untuk translators yang lain, mereka biasanya ngerjakan itu, cuma karena saya sebagai edukator dan lebih banyak pakai konten-konten yang sains, maka saya fokus di ranah saya mau yang TED aja. Nanti kalau yang lain-lain itu sebagai tambahan, kalau memang misalnya butuh selingan atau memang ada topik yang menarik banget gitu. Nah, dari situ tahun 2019, ya sebetulnya 2019 itu akan ada konferensi TED yang namanya TED Summit. Ini boleh ya cerita ya pengalamannya ini? Boleh banget, Miss. Kita tuh perlu banget dapat cerita-cerita yang sharing-sharing pengalaman-pengalaman yang semoga aja nanti bisa kita juga ikuti masa depannya di kedepannya, tuh entah di bidang apapun kayak gitu. Dan sepertinya cerita yang akan diceritakan oleh Miss Dera ini tuh akan menarik banget. Kebetulan saya juga salah satu saksi hidupnya waktu itu. Waktu itu ini pengalaman yang kayak mengesankan banget kalau buat saya. Kalau diingat itu selalu kayak semangat saya bangkit lagi gitu. Jadi tahun 2019 itu ada konferensi TED namanya TED Summit, dan mereka membuka seleksi untuk translators. Jadi nanti translators yang terseleksi itu bisa ikut secara gratis. Padahal biasanya tuh biaya untuk ikut tuh sampai $6.000 gitu. Wow. Itu baru ikutnya aja, belum sama yang lain-lain. Nah, kalau terseleksi semuanya free gitu. Jadi biaya akomodasi sama biaya konferensinya itu free. Jadi tinggal datang terus tinggal ikut aja gitu. Semuanya udah enak. Terus kan jadi tertarik ya, jalan-jalan, dibayarin free, ketemu orang-orang yang hebat gitu. Karena di konferensi TED itu kita bisa ketemu dengan speakernya, kita bisa ngobrol sama TED entusias yang lain tuh. Nah, jadi waktu itu nekat daftar gitu. Nggak tahu lah pokoknya kayak gimana, pokoknya daftar dulu. Dan waktu itu translation-nya tuh baru sekitar 70-an atau 80-an gitu ya, tahun 2019. Pendaftarannya 2018. Nah, di 2018 saya ngisi form, saya bikin video, karena emang harus mengumpulkan video waktu itu 1 menit, dan dibantu Miss Anis juga ngerekamnya. Iya. Ya gitu. Jadi kenapa ada pertanyaan lah yang harus dijawab. Kenapa ingin jadi translators dan apa misinya lah kayak gitu ya. Supaya menceritakan gitu. Minatnya tuh di mana, dan waktu itu iseng aja, pokoknya dicoba aja lah gitu. Nah, sebenarnya nggak terlalu berharap karena saya tuh bukan tipe yang sering dapet kayak gitu loh. Kalau ada itu kan kayak untung-untungan ya, kayak saya mikirnya tuh kayak ikut daftar juga banyak banget ya, Miss ya. Iya, banyak banget. Kayak ikut undian kan. Jadi dan saya nggak pernah beruntung dalam hal undian-undian kayak gitu tuh nggak pernah dapet. Jadi ya udahlah, yang penting udah dicoba, dan itu juga sampingnya udah mepet sebenarnya ya, Miss ya. Iya, tapi apa ya? Itu sepertinya kalau kita melihat dari apa yang sudah Miss Dera lakukan dari sebelum itu sampai ke akhirnya alhamdulillahnya bisa dapat tiket untuk summit itu sepertinya memang hasil dari kerja keras Miss Dera selama ini ya. Karena kan translate 70 sampai 80 video itu bukan angka yang sedikit, Miss. Miss Andi sendiri udah ngalamin ya, nge-translate satu itu seperti apa ya? Iya, ya ampun, translate satu itu nggak cukup sehari 2 hari, itu karena ada banyak sekali hal yang harus kita pahami, harus kita terjemahkan, harus kita susun kata-katanya biar sesuai dengan isinya dan baik. Dan untuk satu itu pun prosesnya tuh proses yang butuh banyak energi kayak gitu kan. Apalagi 70 sampai 80. Jadi kalau
mungkin teman-teman di sini juga setuju kalau walaupun itu bisa dibilang itu undian, tapi melihat dari apa ya, usaha yang telah dilakukan oleh Miss Tira jauh ini 70 sampai 80 translate, memang pantas sih untuk Miss Tira bisa dapat tiket untuk summit di Edinburgh, Scotland itu ya Miss ya. Iya, waktu itu di Edinburgh. Nah ini background ini tuh diambil di Edinburgh. Jadi salah satu eventnya tuh memang party gitu, merayakan 10 tahun ini TED Fellows, TEDx sama TED Translators. Jadi 3 program ini tuh diinisiasi bersamaan tahun 2009. Nah tahun 2019 itu mereka 10 tahun, jadi ada party khusus untuk merayakan itu. Dan kita tempel-tempel foto-foto di sini. Jadi dari mana aja banyak banget nih dari setiap negara kita difoto terus tempelin fotonya di situ. Itu benar-benar dari seluruh negara ya Miss ya. Iya, benar banget. Jadi kerasa banget multinasionalnya di Edinburgh itu waktu benar-benar kayak membuka mata banget. Kita ketemu banyak orang dan mereka itu attitude-nya positif gitu semuanya. Datang untuk melakukan sesuatu yang positif untuk dunia gitu. Kebayang nggak sih kayak vibe-nya tuh nggak ada vibe yang depressing. Jadi ketemu orang mereka tuh punya misi. Ketemu lagi mereka itu udah punya ide yang menarik dan kita tuh dihargai banget di situ. Walaupun misalnya kita ngerasa, aduh kayaknya kok aku remahan roti gitu ya, tapi kita merasa nggak minder di situ karena mereka sangat menghargai orang-orang yang datang semuanya gitu. Jadi semua dipandang berpotensi, semua dipandang punya kontribusi di organisasi ini. Bahkan kalau kita ketemu sama speaker nih ya, terus ngobrol kan, kenalan gitu, terus kita ada name tag-nya. Nah, name tag-nya tuh di situ tulisan translators. Nah, speaker tuh udah langsung, wah, keren banget ya translators. Wah, makasih banget ya video saya diterjemahkan gitu. Apalagi kalau ketemu dengan speaker yang videonya kita terjemahkan, kita itu bisa ngobrol, bisa mereka kita seneng juga gitu karena melihat mereka tuh berterima kasih banget videonya tuh diterjemahin. Dan salah satu ketemu artis juga nggak sih Miss? Kayak kita tuh iya, kayak biasanya tuh di layar, terus tiba-tiba kita ketemu face to face kayak gitu. Wow. Iya. Jadi pas ketemu salah satu speaker yang saya terjemahkan itu kan namanya Greg. Dia peneliti neuroscience gitu dan emang videonya dia tuh yang termasuk video yang pertama saya terjemahin gitu. Terus akhirnya kita jadi ngobrol banyak di situ karena saya udah nonton videonya, saya tahu kontennya gitu, isinya apa, terus dia juga terus jadi seneng gitu loh, wah diterjemahin video saya, terima kasih ya. Terus ya sama ketemu dengan speaker-speaker yang lain juga dan bahkan saya juga ikut kayak pertemuan forum TED-Ed ya, produser TED-Ed gitu. Jadi selama ini udah terjemahin video TED-Ed banyak gitu, terus akhirnya bisa ketemu sama orang di balik layarnya gitu, pemrakarsanya di situ. Itu juga seru banget. Wow, itu kayaknya suatu ajang, suatu event dan suatu komunitas yang apa ya, yang sangat berkesan dan kesannya itu positif banget ya Miss ya. Iya, dan setelah itu akhirnya setelah saya pulang, nah saya jadi penasaran nih kalau jadi language coordinator tuh gimana. Walaupun kerasanya kayak berat ya nambah kerjaan. Biasanya kan hanya translate, terjemahin, atau nanti nge-review. Review tuh kayak kita koreksi terjemahan dari orang lain, dari translators lain kita cek, itu kita kasih masukan. Nah kalau language coordinator seperti yang tadi Miss bilang, Miss Anis kan menyebutkan ya, pekerjaannya nggak hanya mengecek kualitasnya aja, tapi juga membimbing translators baru, membentuk komunitas, menghidupkan komunitas gitu ya. Kayak kita harus bisa memantik interaksi antara translators. Jadi job desk-nya lebih berat, tapi saya pengen tahu gitu, pengen belajar juga gimana sih caranya. Karena nanti kita juga bisa belajar dari language coordinator yang lain. Jadi untuk language coordinator itu ada grupnya, di situ ada language coordinator dari bahasa-bahasa yang berbeda juga. Dan sekarang kan ada 180-an bahasa ya untuk TED itu. Jadi dan language coordinatornya lebih banyak karena satu bahasa biasanya ada beberapa language coordinator.
Akhirnya itu saya apply dan surprise-nya lagi ya keterima gitu. Nggak ngerti juga, itu kaget banget gitu waktu terima. Beneran ini, wah gimana ya. Tapi habis itu saya keterima, terus ada perpindahan platform yang sampai sekarang masih diproses. Jadi selama 6 bulan ini ya belum ada kerjaan. Jadi sejak saya jadi language coordinator, baru menyetujui beberapa terjemahan ya. Terus habis itu ya terus sampai sekarang masih menunggu. Kita lagi dalam tahap persiapan platform baru. Wah. Itu ceritanya agak panjang ya. Moga-moga nggak bosen. Enggak kok, Miss. Dengar cerita perjalanan dari Miss Tira dari awal banget nge-translate sampai akhirnya bisa dapat beberapa puluh translate, kemudian akhirnya bisa dapat tiket untuk ke summit, kemudian sekarang akhirnya bisa jadi language coordinator dan bisa di dalam satu komunitas positif yang secara global seperti itu menarik banget nih buat kita dengar, dan bisa juga kita pelajari dari sini. Kita juga bisa mempelajari bahwa mungkin dari tadi Miss Dera bilang kalau surprise dapat ini, tapi kalau misalnya kita dengar lebih dalam lagi dari cerita-cerita Miss Dera, sebenarnya itu nggak surprising juga, karena usaha dan juga perjuangan untuk bisa mendapatkan hal-hal luar biasa itu tuh ada perjuangannya gitu. Dan mungkin ini yang bisa teman-teman semua juga barangkali buat teman-teman yang sedang aku pengen dapat sesuatu nih di kedepannya, pengen dapat sesuatu yang big, sesuatu yang sangat penting kayak gitu ya, itu bisa banget buat kita raih kalau misalnya kita sejak awal itu yang benar-benar serius dan juga mengusahakannya dengan sebaik-baiknya, seperti itu ya Miss ya. Iya sih Miss, soalnya tantangan di awal itu waktu saya baru gabung di TED Translators kan nggak banyak orang yang aktif gitu waktu itu. Jadi language koordinatornya itu juga cuma berkala aja gitu aktifnya dan menyetujui translation-nya. Jadi ketika kita menerjemahkan sudah selesai, belum tentu segera ada yang bisa mereview gitu. Padahal kan untuk sampai dipublish itu kita terjemahin, habis itu ada yang mereview, habis itu nanti language coordinator itu menyetujui. Jadi prosesnya agak lama, dan karena ini volunteer kan mereka juga nggak ada pressure buat nggak ada pressure buat cepet-cepet, karena memang kita basicnya ya kerelaan gitu. Kita melakukan apa yang membuat kita happy, kita mengerjakan apa yang kita sukai, jadi kita nggak bisa paksakan gitu. Kita cuma bisa, saya udah nerjemahin ini loh, kita tolong dong, kita cuma bisa minta tolong, tapi nanti keputusan untuk keputusan untuk disetujui atau dicek itu kan semuanya balik kepada yang mau mengerjakan gitu. Iya, tetap ke diri kita sendiri gitu ya. Iya, jadi kalau kalau aku saya boleh bilang tuh yang jadi terasah dari proses jadi translate itu adalah kayak kesabaran sama keikhlasan gitu. Jadi waktu di awal ya emang nerjemahin aja, nggak yang berharap mau segera dipublish. Ya udah terjemahin aja sebisa yang aku bisa, pokoknya sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk guidelines. Kalau merasa belum bagus diperbaiki lagi. Kalau kebetulan ada yang memberi masukan gitu, betul-betul dipraktekkan gitu. Kita kita praktekkan kayak gitu ya Miss ya. Iya, dan alhamdulillah ketika terjemahan kita udah bagus kan orang jadi ketika mengecek gitu kan jadi kerjaannya sedikit ya. Jadi nggak perlu edit banyak-banyak, nggak perlu kasih masukan banyak-banyak. Oh ini bagus nih, jadi langsung disetujuin. Nah, jadi pada titik tertentu itu terjemahan saya mulai lebih cepat disetujui karena udah ketahuan nih, oh ini kualitasnya bagus nih. Berarti yang berikutnya juga kemungkinan bagus, dicek, oh ya bagus juga. Nah kalau udah ternotis bahasa Indonesia. Ya udah ketahuan lah, oh ini orang ini udah dipercaya pasti bagus kayak gitu kan. Ya, itu bisa lebih cepat di-approve. Oke. Dan itu sebenarnya yang pengen saya tanyain sih kepada Miss Dera, apa sih yang Miss
dapatkan dan apa sih yang Miss pelajari selama proses Miss di dunia pertedan ini, dan Wah, alhamdulillah sudah dijawab sama Miss Dera. saya mendahului moderator ya. Oh, Miss. Berarti kan apa ya, memang benar sih keikhlasan, tadi Miss Dera udah nyebutin keikhlasan, ketekunan juga, keterbukaan pikiran untuk menerima saran-saran dari orang lain kayak itu, dan keinginan untuk improve diri dan persistence ya Miss ya. Persistence, ya. Coba kalau saya waktu itu nggak sabar ya. Wah, ini kok udah sebulan nggak di review gitu. Sebulan kok nggak di approve. Kalau misalnya itu menyurutkan langkah saya, ya nggak akan sampai gitu, sampai ke titik ini. Iya. Wah. Dan itu adalah hal-hal yang membawa Miss bisa sampai ke Edinburgh secara gratis, jalan-jalan di Ya, sana alhamdulillah. juga. Iya, dan Alhamdulillah, walaupun biasa juga. Walaupun sebenarnya nggak ada yang gratis ya, pasti ada yang bayarin gitu. Yang bayarin TED-nya gitu kan. Ya, nah, terkait sama itu tuh akhirnya jadi merasa terdorong lagi gitu, kayak merasa dapat dukungan untuk lebih berkontribusi, dan ya makanya itu saya juga penasaran juga gitu kalau jadi language coordinator seperti apa, terus kalau saya jadi TEDx organizer kayak apa ya rasanya. Akhirnya apply juga TEDx organizer. Dan itu juga yang alhamdulillah juga nggak hanya berkontribusi di dunia TED yang ada di platform TED-nya juga, tapi alhamdulillah Miss Dira juga membagikan semangat yang sama, semangat TED juga melalui TEDx Youth ya Miss, TEDx Youth at KBS di Kesatuan Bangsa. Oh iya, yang kemarin itu. Dan alhamdulillah sukses tim TEDx Youth KBS, keren banget Miss. Berterima kasih sekali untuk tim yang super duper luar biasa itu. Ya, terima kasih juga Miss Anis sebagai organizer ya. Di sini Miss Anis tuh juga TED translator juga. Anis kalau dibandingkan sama kan masih ya, dan ya nggak masalah ya. Ini kan voluntary work ya. Untuk TEDx organizer itu juga voluntary work. Kita dari TED-nya nggak pernah maksa gitu. Cuman mereka memberikan platform aja ya. Mereka memberikan tuntunan aja. Kalau mau berpartisipasi, ya gini caranya, begini jalurnya gitu. Oke, Miss. Dan mungkin karena kita juga sudah hampir di akhir acara, mungkin sebelum kita tutup ngabuburit spesial kita di episode hari ini, ada nggak sih beberapa kata yang ingin Miss Dira sampaikan buat teman-teman atau siapapun yang menonton kita kali ini, entah itu tentang manfaat dari Miss ikut komunitas seperti itu, komunitas TED, atau apapun deh yang Miss merasakan atau Miss pelajari, yang Miss dapatkan melalui keterlibatan Miss di TED seperti itu. Selain yang tadi udah disampaikan, atau mungkin mau nambah lain juga nggak apa-apa. Ya mungkin ada satu lagi hal yang saya pikir penting gitu dari aktivitas jadi volunteer, dan ini volunteer program yang global, multinasional. Kalau menurut saya, ketika kita mau ada di komunitas itu, ya kita harus melakukan sesuatu untuk komunitas yang kita ingin bergabung itu. Jadi saya dulu kan kayak TED itu jauh banget ya, nggak ada kebayang sama sekali saya akan aktif di situ. Nah, cuman ada dorongan untuk berkontribusi. Jadi supaya kita jadi bagian dari TED, misalnya supaya saya jadi bagian dari TED, ya saya kontribusi, saya ngasih dulu. Tuh, nah ketika kontribusi kita itu diakui, maka otomatis kita itu juga akan dihargai dalam komunitas itu dan punya tempat di situ. Jadi kalau teman-teman juga nanti ketika sudah keluar dari KBS, kan sekarang sudah ada di KBS, mungkin belum merasa belongs to KBS, cobalah berkontribusi, ikut kegiatannya, berpartisipasi dalam kegiatannya. Nah, ketika nanti keikutsertaan itu diakui, maka kalian akan merasakan menjadi bagian dari keluarga itu.
Di luar juga nanti ketika udah lulus di universitas ikut organisasi apa, juga utamakan kita lakukan sesuatu dulu dibandingkan dengan kita menuntut dulu, aku daftar TED kok aku harus dapat ini dari TED, kan enggak gitu. Jadi apa yang saya lakukan tuh, saya kasih dulu sesuatu untuk organisasi yang saya ingin jadi bagian di situ. Iya, benar banget, karena kita we get what we deserve ya, Miss ya. Kita akan mendapatkan Kalau dipersingkat saya nggak tahu nih apa nih harusnya. Tapi itu udah cukup mewakili Miss. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari tadi tentang perjuangan kita untuk mendapatkan sesuatu yang penting buat kita. Jadi nggak ada sesuatu yang namanya itu kebetulan, karena biasanya apapun itu bersumber dari usaha-usaha kita sebelum-sebelumnya yang mungkin kita rasakan atau kita nggak rasakan. Dan tadi kayaknya Miss Dira sih kayaknya nggak begitu merasakan usaha-usahanya karena enjoy ya Miss ya dalam prosesnya ya Miss. Ya udahlah gitu. Udah. Yang penting melakukan dulu kayak gitu kan, dan mau berkontribusi hingga pada akhirnya kita mendapatkan reward yang memang sudah sepantasnya kita dapatkan seperti itu. Oke, Miss Dira, terima kasih sekali atas sharingnya tentang perjalanan Miss Dira di TED. Semoga ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita semua terapkan nilai-nilainya untuk kehidupan kita sekarang dan kedepannya. Dan akhir kata, sekali lagi thank you very much, Miss Dira Ardi Pramana. Terima kasih juga Miss Hanif. Sama Miss, dan good luck buat language coordinating-nya. Semoga sukses. Iya, Oke, dan sebelum kita tutup, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kesatuan Bangsa 10. Like video ini kalau memang suka, dan komen kalau mau ada yang mau ditanyain buat Miss Dira. Insya Allah mungkin Miss Dira akan ngecek ya dan jawab ya. Oke, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.